sedang membahas inisiatif tentang ingin mengatur nyongkolan. Seketika pembahasan itu dihentikan ya, karena ada protes dari kaum adat. Nah, padahal sebenarnya bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ini saya bilang tuh ada komunikasi. Karenanya pada malam hari ini, ya, pada saatnya nanti juga fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mencoba melonsing hari aspirasi. Ya, kita sedang menggagas mencari waktu yang tepat ini agar semua komunitas adat, komunitas pemuda, komunitas wanita segala macam itu agar kami menyediakan satu hari. Ya, fraksi PKS itu akan menyiapkan satu hari yang anggotanya tidak boleh pergi kemana-mana, diam di kantor untuk menerima aspirasi masyarakat. Nah, ini yang sedang coba kita gagas. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kembali kepada budaya ini, saya ingin mengapresiasi Sawal ini, Dinda saya Sawaludin, atas kegiatan ini. Alhamdulillah saya melihat sebagai kerja awal ini menurut saya sudah luar biasa. Karenanya saya berkeinginan, ya, nanti juga kami coba bicara dengan teman-teman di fraksi, supaya bidang seni dan budaya PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat harus melakukan semacam kontrak kerjasama dengan Taman Budaya, ya, agar ya minimal dalam sepekan itu ada pementasan, ya kan? Ada mengakomodir akomodir atau merespon misalnya keinginan kelompok-kelompok paguyuban seni, terutama anak-anak muda, didampingi juga sama orang-orang tua, untuk kemudian kita fasilitasi dengan baik supaya ada acara-acara seperti ini, sehingga kader-kader Partai Keadilan pun tidak alergi dengan Taman Budaya, ya, tidak asing dengan Taman Budaya. Ini adalah rumah kita, Taman Budaya ini. Nah, kenapa seperti itu? Bicara budaya, unsur budaya itu dalam beberapa literatur yang saya baca itu ada 3. Ya. Ada ilmunya, ada gagasan, ada ide. Yang kedua ada sistem, dan yang ketiga ada hasil. Ya. Ada ada karyanya. Nah, kita sering historis terhadap budaya ini karena kita menganggap bahwa budaya itu hanya karya. Ya. Jadi baru dibilang misalnya itu seni tari, ya, seni presean. Padahal budaya itu adalah nilai itu sendiri. Bahasa dan seni berbahasa itu adalah budaya. Saya membaca literatur yang dari Sumbawa, ya, bagaimana munculnya misalnya ada kesenian namanya Ratib, ya, Ratib Prabanaudi, Ratib Prabanarea. Ternyata itu adalah akulturasi budaya Islam ketika saat itu masuk ke dalam budaya Sumbawa yang sedang dikuasai oleh kerajaan Hindu Majapahit. Dia masuk melalui akulturasi budaya. Ratib, yang mudah-mudahan benar ini dalam literaturnya, Ratib itu katanya berasal dari bahasa Arab yang artinya hiburan. Nah, bagaimana bentuk akulturasinya? Mereka menggunakan ratib dari yang dia bentuknya rabana itu, ada yang besar, ada yang kecil, tetapi dengan syair-syair yang dirubah, tapi syair-syairnya menggunakan pola kebiasaan setempat. Ya mungkin kalau di Lombok misalnya ada juga misalnya Maceh Hikayat misalnya, Maceh Hikayat. Saya awal-awal terganggu misalnya seperti itu, kok sama ya dengan langgam orang Macadipura misalnya begitu. Tapi setelah saya coba nikmati, saya coba kaji lebih dalam, ternyata mungkinlah itu salah satu bentuk akulturasi budaya. Ya. Ada budaya Islam, ada budaya baru waktu itu masuk ke dalam budaya kerajaan Hindu yang sedang menguasai Lombok itu. Mungkin dengan budaya tutur, budaya bahasa dan seni berbahasa itu kemudian masuklah seperti itu. Nah, ini yang saya juga bicara kemarin dengan Tuan Guru Muharor sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. Coba Ustadz kita diskusi sama Dewan Syariah, kita para pemberi pertimbangan lah di PKS ini mencoba mengelis
memberikan list kira-kira apa seni tutur, seni bahasa, seni berbahasa, atau karya-karya budaya yang lain yang bisa secara efektif, baik itu secara pementasan maupun untuk mendekatkan dakwah itu kepada masyarakat. Untuk kemudian pada saatnya nanti kita kembangkan, kita serahkan itu kepada seni budaya untuk kemudian kita tawarkan kepada masyarakat sebagai bentuk dakwah kultural yang murni kemudian dihasilkan oleh bidang seni dan budaya Partai Keadilan Sejahtera. Nah, jadi Bapak yang saya hormati, para penyingsir, Tuan Guru, Asatis yang hadir berkesempatan ini, begitulah konsen kami insya Allah merespon persoalan-persoalan yang sifatnya seni budaya ini untuk kemudian mendapat tempat, ya, bukan hanya pada panggung-panggung pementasan, tetapi dia juga mewarnai regulasi kita. Mungkin perlu satu pertanyaan, kenapa sih selalu pendidikan itu disandingkan dengan kebudayaan? Satu menteri loh itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu sempat saya protes juga, kenapa juga misalnya pariwisata dengan kebudayaan. Ketika menggabungkan antara pariwisata dan kebudayaan, maka ditempatlah kebudayaan itu sekedar seni pementasan. Tetapi yang benar dari dulu itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Tetapi menurut saya hari ini pendidikan kita itu jauh dari kebudayaan. Padahal sudah digabungkan di dalam kurikulum kita itu jauh dari kebudayaan. Padahal budaya tadi sebagai bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi pekerti itu yang hilang dari dunia pendidikan kita. Kita bangga ketika anak-anak kita juara matematika. Kita bangga ketika jago bahasa Inggris, ketika jago matematika, IPA segala macam, bangga kita. Tetapi kita tidak memperhatikan akal budi pekerti dari anak-anak kita. Karena apa? Karena budi pekerti itu tidak masuk sebagai ruh dari pendidikan kita. Ini adalah PR kita bersama. Nah, karenanya kami ingin, ya, sebagai di fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu ingin membawa ruh kebudayaan ini masuk mewarnai regulasi pemerintahan, minimal di pemerintahan provinsi Nusa. Nah, karenanya Bapak-bapak dan ibu-ibu, para penyingsir yang kami hormati, mungkin malam ini adalah awal dari komunikasi kita. Karenanya ke depan melalui bidang seni budaya atau juga misalnya dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita bisa menjalin, kita bisa menyambung silaturahim ini, ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembalikan kejayaan kebudayaan kita masuk menjadi ruh baik dalam regulasi maupun kehidupan keseharian bangsa kita menuju bangsa yang jaya, menuju bangsa yang kemudian bisa punya harkat dan martabat di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Mudah-mudahan acara yang digagas oleh bidang seni dan budaya ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya menjadi sarana komunikasi kita yang terus kita jalin baik sebagai personal, sebagai sebagai institusi maupun sebagai partai politik yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai rangkaian dari acara pementasan kita pada malam ini, sebelum kita mulai pementasan, kami ingin secara sederhana melonsing lomba baca Kitab Kuning kedua tahun 2017 yang insya Allah pelaksanaannya nanti mulai tanggal 16 sampai 16 Juli tahun 2017. Nah, mulai hari ini insya Allah kita akan mendatangi, menziarahi pondok-pondok pesantren untuk meminta para kiai memberikan rekomendasi kepada para santrinya untuk ikut dalam lomba baca Kitab Kuning kedua yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera.
sebagai bentuk simbolis launching lomba baca kitab yang kedua ini, kami mohon berkenan Ketua BPU pada bidang pembinaan umat DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk menerima semua berkas lomba yang sudah disiapkan oleh panitia. Kepada Tuan Guru Haji Lalu Fatimura Fahran, kami persilakan dengan sepenuh hati. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.